Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 83 Sejarah. Bangkit dari meditasinya, Sumin sekali lagi berhasil mencapai kondisi optimalnya. Dia berdiri, menggerakkan tubuhnya sedikit, dan mulai melihat platform kosong di depannya. Saya menerima percobaan berikutnya. Dia memanggil. Meskipun dia tidak mendengar suara tak berbentuk selama beberapa waktu, dia sangat menyadari bahwa suara itu masih ada meski responnya kurang. Saat dia berbicara, 3 bayangan muncul di depannya. Kali ini 2 singa darah berbulu emas seperti sebelumnya muncul bersama beberapa makhluk yang tampak seperti manusia. Telinganya runcing dan matanya besar. Ciri-cirinya luar biasa menarik, dan fisiknya ramping tetapi penuh energi. Sebuah tato dilukis di tubuhnya, berputar-putar datu lengan ke leher dan ke belakang kepalanya, itu berakhir tepat di atas mata kirinya. Dia mengenakan pakaian hijau tua sederhana. Tangannya adalah busur dengan anak panah yang terkait dibundel dalam kantong di sisinya. Melihat spesimen humanoid ini, Sumin tiba-tiba teringat akan cerita lama yang diceritakan kakaknya bertahun-tahun sebelumnya. Ceritanya tentang bagaimana dunia ini pernah dihuni tidak hanya oleh manusia tetapi juga setan, elf, dan peri. Dahulu kala, keempat ras ini, mirip satu sama lain, hidup berdampingan, dan masing-masing ras memiliki wilayahnya masing-masing. Namun, elf, peri, dan iblis memiliki masalah reproduksi, dan ras mereka hampir tidak mampu mempertahankan diri. Sementara, di sisi lain, manusia terus berkembang. Segera wilayah manusia tidak cukup besar untuk menampung mereka semua, dan mereka mulai mengambil alih wilayah lain. Wilayah pertama yang mereka ambil alih adalah milik para peri. Peri-peri ini menentang perang, tetapi mereka semua bersatu ketika berada di bawah tekanan. Kekuatan mereka, yang dipandang rendah oleh manusia, tidak bisa diremehkan. Semua peri ini memiliki kedekatan dengan alam, dan kekuatan mereka terbukti luar biasa saat pertempuran antara manusia dan peri meningkat. Peri bersekutu dengan peri. Namun, karena kebencian antara elf dan iblis, para iblis memilih untuk mendukung manusia. Pertempuran itu panjang dan berdarah, tetapi akhirnya manusia dan iblis menang. Namun pada akhirnya, manusia melawan iblis dan menaklukkan seluruh dunia. Ini adalah dongeng yang diceritakan semua anak oleh ibu atau ayah mereka ketika mereka masih kecil. Itu adalah dongeng yang diketahui semua orang tetapi tidak ada yang percaya. Namun hari ini, Sumin berdiri di depan elf pertama yang pernah dilihatnya. Melihat makhluk bertelinga runcing ini, jelas bahwa itu tidak lain. Singa darah berbulu emas tetap berada di belakang elf muda ini. Keduanya berdiri seolah-olah mereka adalah pengawalnya, memastikan bahwa siapapun yang mendekat harus berurusan dengan mereka berdua. Padahal, elf dengan busur dan anak panahnya jelas mampu menghadapi siapapun dari kejauhan. Sumin saat ini cukup jauh. Meskipun peri bisa menembakkan panahnya kapanpun dia mau, dia tidak melakukannya. Menyerah, sebuah suara yang menyenangkan tiba-tiba keluar dari peri yang berdiri di seberang peron. Meskipun aku berharap bisa kembali ke siklus reinkarnasi, aku tidak punya pilihan lain selain menggunakan kekuatan penuhku. Sepertinya aku hanya seorang prajurit bintang 4, kekuatanku yang sebenarnya tidak jauh di belakang seseorang di peringkat bintang 5. Meskipun tempat ini memeringkat kami sesuai dengan peringkat asli kami, setiap orang yang masuk adalah seorang jenius yang tiada taranya. Kekuatanmu harus luar biasa untuk mencapai bahkan peringkat raja. Mendengar kata-kata peri itu, Sumin menyeringai. Kamu bukan satu-satunya jenius yang tiada taranya, jawabnya, merasa sedikit konyol menyebut dirinya jenius. Namun, dia juga tahu bahwa sekarang dia telah mencapai bintang keempat dari seorang prajurit, dia akan mampu melakukan perlawanan yang cukup untuk siapapun yang berada di peringkat bintang kelima. Paling buruk, dia dan elf ini seharusnya memiliki kekuatan yang sama. Sepertinya kamu tidak punya niat untuk mundur, kata elf itu. Suaranya menjadi dingin, dan mengangkat busurnya. Namun, dia tidak mengambil satu pun anak panahnya. Sebaliknya, dia menciptakan satu dari ki dan menembakkannya ke Sumin dengan kecepatan tinggi. Seandainya elf itu menggunakan panah asli maka Sumin mungkin akan khawatir. Namun,
Di tangannya ada pedang yang melahap energi. Saat dia mengangkatnya, itu menyerap semua energi dari panah saat dia bergegas maju untuk bertemu dengan musuh. Grup ini seperti grup sebelumnya. Salah satu anggota kelompok itu luar biasa sementara yang lain biasa-biasa saja. Meskipun dua singa darah berbulu emas berada di peringkat 4, mereka hanyalah singa darah berbulu emas biasa. Saat Sumin membuka pikirannya dan menjadi satu dengan dunia di sekitarnya, api berkobar dari tubuhnya. Dia bisa dengan mudah menghindari serangan singa di negara bagian ini. Melihat api memuntahkan dari Sumin, wajah elf itu terkejut. Dia dengan cepat menekan keterkejutannya dengan tatapan serius. Dia tidak menggunakan panah atau busurnya lagi, tetapi dengan kedipan tangan, pedang panjang muncul di tangannya, pedang yang sedikit lebih kecil dari yang ada di tangan Sumin. Bagus sekali. Dia berteriak sambil mundur sedikit, aku benar-benar meremehkanmu, tapi kamu memaksaku untuk mengeluarkan penindik tulangku. Sekarang aku akan membuktikan kepadamu betapa menakjubkannya, kami, elf bertarung dengan pedang. Melihat elf mundur, Sumin tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia fokus pada dua singa di depannya. Meskipun mungkin baginya untuk menghindarinya dengan mudah, mereka membuatnya menggunakan sebagian energinya. Karena peri itu tidak mudah dihadapi, dia memutuskan untuk segera menyingkirkan kedua singa ini. Sumin dengan cepat menebas pedangnya, menghabisi kedua singa itu seketika. Jiwa mereka sekali lagi memasuki lingkaran reinkarnasi, tetapi energi mereka memasuki tubuh Sumin, membuatnya merasa seolah-olah akan meledak. Kekuatannya meningkat dari menit ke menit, dan matanya berbinar karena kegembiraan. Sebelum mengalahkan kedua singa ini, melawan elf itu mungkin sulit, tapi sekarang dia sama sekali tidak takut padanya. Meskipun kedua singa darah berbulu emas itu tidak menonjol dibandingkan dengan banyak lawan lain yang dihadapi Sumin sejauh ini, mereka sama sekali tidak lemah. Meskipun demikian, dibandingkan dengan elf dan Sumin, kekuatan mereka tidak seberapa. Mereka kemungkinan besar telah gagal dalam percobaan pertama mereka dalam hidup mereka. Melihat nyala api Sumin tumbuh dalam intensitas dan ukuran, elf itu sangat menyadari apa yang sedang terjadi. Pemahaman ini menyebabkan matanya menjadi gelap. Dia tidak lagi dalam suasana hati yang baik, dia merasa tidak yakin apakah dia akan bisa menang atau tidak. Pagoda darah ini dipenuhi dengan jiwa. Itu sudah ada selama ribuan tahun, dan lebih dari 10 ahli akan masuk setiap tahun. Dari para ahli ini, hanya setengahnya yang akan bertahan. Ini mungkin tampak seperti tingkat kelangsungan hidup yang buruk, tetapi mereka yang bertahan hidup akan menjadi sangat kuat sehingga hampir tidak mungkin untuk mengalahkan mereka. Jika bukan karena hasil ini, maka keluarga singa darah berbulu emas pasti sudah lama berhenti menggunakan pagoda darah ini. Namun, tanpa ahli yang selamat, mereka tidak akan bisa menjadi binatang terkuat di lembah abadi. Ledakan terdengar saat kedua pedang itu bertabrakan. Percikan terbang kemana-mana saat pedang mereka bertabrakan, dan kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Pedang di tangan Sumin mulai berdengung lagi. Ini hanya terjadi ketika sedang bersemangat atau terisi penuh dengan energi. Namun saat ini, ia belum mampu menyerap banyak energi, jadi satu-satunya penjelasan lain adalah ia bersemangat. Setelah bertabrakan dengan pedang lain dan mulai bersenandung, pedang itu tiba-tiba mulai melahap semua yang ada di sekitarnya. Segera pedang di tangan elf itu mulai menghilang. Wajah elf itu menjadi pucat. Kamu punya pedang yang bisa melahap energi jiwa. Dia bertanya dengan ngeri. Sumin menatapnya dengan ekspresi terkejut, aku tidak tahu, katanya dengan jujur, sejauh ini yang dimakannya hanyalah energi internal, tapi bahkan aku tidak tahu batas pedangku. Guruku, yang menghadiahkan pedang ini kepadaku, tidak pernah memberitahuku apapun tentangnya. Aku mengakui, elf itu dengan cepat berteriak. Namun, pedang di tangan Sumin terus menyerap energi jiwa dari pedang di tangan elf itu, dan tak lama kemudian tangan elf itu berubah menjadi tembus cahaya juga. Tampaknya takdirku adalah untuk dimakan olehmu, kata elf itu dengan senyum masam di wajahnya, kurasa ini tidak jauh lebih buruk daripada berada di dalam pagoda darah ini. Pada saat kamu mati, jiwaku akan menjadi dibebaskan. Aku kemudian akan memasuki lingkaran reinkarnasi sekali lagi jika aku beruntung. Hanya Tuhan yang tahu berapa lama aku harus tinggal di dalam pagoda yang ditinggalkan dewa ini untuk dikalahkan lagi. Tanpa melawan, melahap energi jiwa meningkat dengan kecepatan.
Su Min duduk di tanah untuk menyerap aliran energi baru yang mengalir melalui nadinya. Energi yang dia serap aneh dan berbeda dari apapun yang pernah dia alami sebelumnya. Kilatan kenangan dari kehidupan sebelumnya muncul di benaknya bersama dengan satu kemampuan seni bela diri demi satu. Segala sesuatu yang menjadi milik elf segera menjadi milik Su Min. Dia bahkan menemukan bahwa busur dan pedang yang digunakan peri selama pertempuran adalah senjata yang dibuat dari energi murni. Senjata-senjata ini sekarang ada di tangannya. Segera elf itu menjadi tembus cahaya sepenuhnya. Dengan senyum di wajahnya, dia menghilang ke pedang. Su Min telah mendapatkan semua yang menjadi milik jiwa ini. Dia tidak hanya memiliki banyak serangan yang dimiliki elf ini di masa hidupnya, dia bahkan memiliki semua pengetahuannya dan setiap ingatan dari hidupnya. Pertarungan telah berakhir, sementara Su Min masih duduk di tanah. Dia tidak menggunakan banyak energinya dalam pertempuran ini, sebaliknya, dia berhasil melewatinya dengan hanya mengandalkan pedang di tangannya. Sekarang dia telah mendapatkan kekuatan, pengetahuan, dan kemampuan yang baru ditemukan. Meskipun dia belum mendapatkan energi internal peri, dia segera menemukan bahwa ingatan ini jauh lebih berharga daripada energi belaka. Berdiri dan meletakkan pedang di punggungnya, Su Min mengayunkan tangannya. Busur tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Rasanya sangat alami saat diletakkan di sana. Dengan gumpalan ki yang berbentuk panah, Su Min menembak dari kejauhan dan menemukan bahwa bidikannya sama besarnya dengan elf itu. Dia berutang banyak pada elf ini. Aku siap untuk ujian berikutnya, seru Su Min, tetapi sekali lagi suara tak berwujud itu tidak lagi berbicara. Sebaliknya, 6 bayangan muncul di depannya. 6 singa darah berbulu emas tiba di peron, semuanya melemparkan diri ke arah Su Min dengan ekspresi hiruk-pikuk di wajah mereka dan sedikit ketakutan di mata mereka. Bertarung melawan 6 monster bukanlah pertarungan sederhana. Namun, Su Min tidak khawatir. Mengangkat busur di tangannya dan memanggil anak panah satu demi satu, dia membiarkan anak panah ini menghujani binatang buas di depannya. Beberapa memukul mata, yang lain memukul tenggorokan. Beberapa anak panah mengenai perut, anak panah lainnya mengenai punggung. Setiap anak panah mengenai sasaran mereka, tetapi ini bukan binatang buas sederhana. Anak panah mengenai titik-titik kritis, tetapi 5 singa masih maju ke depan dengan darah mengalir turun dari tubuh mereka. Bab 84, Cahaya Pedang. Cakar datang menyapu ke bawah yang memaksa Su Min mundur lebih jauh ke belakang sementara binatang lain datang melompat ke arahnya dari belakang. Memegang pedang di tangannya, Su Min tidak dalam posisi menunggu. Dia melompat ke depan, tetapi tepat pada saat itu, dia merasakan seekor binatang buas mendarat di punggungnya ketika gigi dan cakar tenggelam ke dalam tubuhnya. Untungnya, dia berhasil membuang binatang itu dengan semburan energi internalnya. Sementara satu binatang buas menyerang, yang lainnya tidak diam saja, sebaliknya, mereka mencoba berada di belakang Su Min untuk menyerang punggungnya juga. Su Min telah mengganti busur di tangannya dengan pedang besarnya. Rupanya, binatang buas ini tidak bodoh. Setelah melihat pedang besar ini, mereka mengerti bahwa menyerang dari depan kemungkinan besar akan membuat mereka terbunuh. Darah mengalir di punggung Su Min. Meski begitu, dia tidak merasa putus asa saat dia terus-menerus berbalik mencoba menghadapi binatang buas. Mengambil satu langkah ke depan, Su Min menarik napas sebelum dia mengangkat pedang di tangannya dan meraung keras. Melompat ke depan dengan kecepatan tertingginya, dia menebaskan pedangnya. Meskipun pedangnya mampu menyerap energi binatang buas dan manusia, binatang buas dianggap sebagai praktisi eksternal. Mereka tidak mampu menggunakan kuda-kuda. Jadi semua energi internal mereka berkeliaran di dalam tubuh mereka. Su Min perlu memotongnya untuk menyerap energi mereka. Serangannya secepat kilat. Meskipun binatang itu cepat, mereka bukan tandingan kecepatan Su Min. Dia berhasil memberikan pukulan membunuh ke binatang terkecil sebelum dia sekali lagi melompat ke depan untuk menghindari meninggalkan punggungnya rentan terhadap binatang lain yang menerkamnya. Sambil menghela nafas, Su Min tidak yakin apa yang harus dilakukan. Kemanapun dia pindah, 4 binatang yang tersisa mampu menyerangnya. Pertarungan hanya akan bertambah buruk seiring berjalannya waktu. Dia harus terus-menerus membungkus seluruh tubuhnya dengan ki untuk melindunginya dari cakar dan gigi keras yang mencengkeramnya berkali-kali. Su Min terhuyung ke depan saat dia merasakan 2 binatang buas melompat ke arahnya.
Gerutuan kecil keluar dari bibirnya saat dia sekali lagi memantapkan dirinya dengan mengambil satu langkah di depannya. Sekali lagi, ki di dalam tubuhnya meletus dan meledak ke depan seperti riak energi, memaksa binatang itu mundur saat mereka terkena. Dia berbalik dan melihat mata merah binatang buas itu dipenuhi dengan haus darah, seluruh keberadaan mereka jelas siap untuk mencabik-cabik Su Min. Namun demikian, Su Min tidak mau membiarkan mereka. Su Min mengayunkan pedangnya, membuat pola di depannya yang terlihat seperti angka 8. Saat pedangnya bergerak di udara, itu mulai berdengung. Bilah yang awalnya berlumuran darah dari binatang buas yang dia belah menjadi dua mulai bersinar cemerlang. Aku tidak akan dikalahkan oleh sesuatu yang menyebalkan seperti kalian. Su Min menggeram. Melompat ke arah binatang buas, dia benar-benar mengabaikan keselamatannya sendiri. Dia membuka pikirannya, membiarkan dirinya menjadi satu dengan dunia sekali lagi. Dia bisa merasakan setiap gerakan yang dilakukan oleh binatang buas ini, sekarang menghindarinya menjadi mudah. Dia mulai menuangkan ki di dalam tubuhnya ke pedangnya. Dengan sapuan, cahaya pedang muncul dan ditembakkan ke kepala salah satu binatang itu, menyebabkan kepalanya meledak saat merosot ke tanah. Su Min tidak lagi menahan diri. Meskipun dia bisa menyatu dengan dunia di sekitarnya, dia tidak ingin sepenuhnya mengandalkan kemampuan ini. Dia mengerti bahwa cobaan dalam pagoda darah ini benar-benar mengharuskan dia untuk menggunakan setiap kemampuannya dalam setiap situasi. Baru sekarang Su Min memahami kecelakaan sebenarnya dengan pertempuran ini. Mulai bertarung dengan busur telah menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun dia telah berhasil memahami dan mempelajari kemampuan elf yang telah dia serap, dia tidak terbiasa bertarung dengan kemampuan elf tersebut. Jika dia mulai dengan pedang di tangannya, dia pasti sudah menyelesaikan pertarungan. Tidak ada gunanya menyesali sekarang, gumamnya pada dirinya sendiri. Dia sekali lagi mengayunkan pedangnya. Kali ini dia berhasil memenggal salah satu binatang buas. Pedangnya terus mendapatkan momentum saat dia terus mengayunkannya dalam pola tertentu. Dia akan pingsan kelemahan ketika dia maju dan menunggu binatang untuk menyerang. Kemudian dia akan mengelak dan menggunakan celah ini untuk memenggal kepala binatang itu. Binatang lain segera menyerah, dan setelah Su Min beralih ke pedangnya dan menggunakan kemampuannya untuk menyatu dengan dunia. Pertempuran sekali lagi menjadi sepihak, dan ketika monster terakhir terbunuh, Su Min langsung duduk di tanah. Dia tidak masuk kultivasi tetapi malah mulai memikirkan kesalahan yang telah dia lakukan pada pertarungan sebelumnya sambil juga mendesak energi internalnya untuk menyembuhkan lukanya. Meskipun aku berhasil mempelajari setiap kemampuan dari elf dan dapat menggunakannya seperti milikku, tubuhku tidak terbiasa menggunakan serangan ini, pola seranganku tidak digunakan untuk bertarung seperti ini. Dengan mencoba memaksakan gayaku tidak terbiasa, saya menempatkan diri saya pada posisi yang tidak menguntungkan, posisi di mana saya bahkan terluka. Su Min bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun saya dapat menggunakan ingatan ini dan kemampuan yang mereka berikan kepada saya perlu waktu untuk mengerjakannya. Saya seharusnya tidak terburu-buru. Saya harus perlahan dan sepenuhnya memahami dan menyempurnakan serangan ini. Jarang saya memiliki kemungkinan sebaik yang saya lakukan sekarang, berada di pagoda darah dan semuanya, jadi saya harus benar-benar menggunakan waktu dengan bijak. Elf memberi saya semua ingatannya, dan di antara ingatan ini tidak hanya kemampuan untuk menggunakan busur dan anak panah tetapi juga seni bela diri eksternal. Saya belum pernah mendengar tentang serangan pedang seperti ini sebelumnya. Saya hanya mendengar tentang sikap, jadi bisa untuk melatih ini, kemampuan saya harus meningkat secara dramatis. Menganggukkan kepalanya, Su Min merasakan kegembiraan jauh di dalam. Dia harus menenangkan diri sebelum dia berhasil duduk dan memasuki trans meditasi, membiarkan energi internalnya sekali lagi mencapai kondisi puncak dan lukanya sembuh. Dia duduk dengan kaki disilangkan dengan pedang tergeletak di pangkuannya. Beberapa jam berlalu sebelum dia akhirnya membuka matanya sekali lagi dan berdiri. Luka serius sebelumnya di punggungnya hampir hilang, dan energi internal yang dia gunakan dalam pertempuran semuanya telah pulih. Su Min menjentikkan tangannya, dan sebuah busur muncul di genggamannya. Dengan jentikan tangannya yang lain, Ki meninggalkan tubuhnya dan mengambil bentuk anak panah, setelah itu Su Min mulai melatih memanahnya. Dia akan terus menembak pada target tertentu. Meskipun tujuannya akurat pada awalnya,
dia segera menemukan bahwa tidak mudah baginya untuk terbiasa dengan busur dan anak panah. Busur itu membutuhkan tangan yang kuat namun lembut, dan itu benar-benar berbeda dari eksperimennya yang biasa dengan pedang. Meskipun demikian, tak lama kemudian ia menjadi semakin mahir dalam menggunakan busur. Tangannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat dalam kemampuannya untuk menembakkan anak panah satu demi satu. Meskipun dia menjadi jauh lebih baik dalam menggunakan busur dan anak panah, Su Min tidak puas sampai dia merasa bahwa busur itu telah menjadi perpanjangan tangannya. Dia akhirnya menghabiskan 3 hari penuh sebelum dia puas. Dalam 3 hari ini, dia tidak beristirahat kecuali dia telah menggunakan semua energi di tubuhnya untuk membuat panah Qi dan hanya bisa melanjutkan latihannya dengan mengambil waktu sejenak untuk memulihkan diri. Setelah akhirnya merasa selaras dengan busur, Su Min berdiri sekali lagi dan melihat pedang di tangannya. Pedang ini telah bersamanya untuk waktu yang lama, dan dia bersyukur telah berada di sisinya selama ini. Itu telah menyelamatkan hidupnya lebih dari sekali. Pedang ini memiliki banyak rahasia yang tidak bisa diketahui Su Min. Meski begitu, dia merasa bahwa itu telah menjadi temannya, dan dia merasa tak terkalahkan ketika dia menggunakannya. Mengangkat pedang di atas kepalanya, Su Min menutup matanya dan membiarkan Qi-nya sendiri masuk ke pedang. Mengikuti kenangan dari elf, dia menggunakan Qi untuk menciptakan cahaya pedang satu demi satu, yang ditembakkan dari pedang dan memasuki dinding, tanah, dan penghalang di sekitar platform tempat Su Min berdiri. Jelas bahwa titik-titik dampak ini telah dihancurkan. Namun, begitu mereka rusak, anehnya mereka memperbaiki diri mereka sendiri segera setelah keripik itu pecah dari dinding dan lantai. Beberapa detik kemudian, sepertinya tidak ada kehancuran yang pernah terjadi. Manusia sepertimu berhasil memecahkan tanah di pagoda darah ini. Suara tak berbentuk sekali lagi muncul. Kali ini terdengar sedikit kaget, meskipun demikian, Su Min tahu bahwa penampilannya bukanlah sesuatu yang luar biasa. Hanya saja suara itu sangat meremehkannya karena menjadi seorang kultivator manusia. Aku tidak pernah berharap untuk memecahkan lantai, senior, kata Su Min dengan rendah hati dan jujur. Tanggapannya menyebabkan suara tak berbentuk itu melepaskan dengusan lagi, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Pagoda darah sekali lagi turun ke dalam keheningan. Su Min kemudian fokus pada serangan seni bela diri baru yang dia pelajari dari elf itu. Serangan pertama adalah serangan cahaya pedang yang baru saja dia gunakan. Apa yang dilakukannya adalah memasukkan Qi dari tubuhnya ke dalam pedang dan kemudian melancarkan serangan. Qi akan menghubungkan pedang dan energi dan membuat seberkas cahaya setajam pedangnya pada jarak dekat yang dapat digunakan untuk menyerang dari jarak jauh. Kecepatan tembakan cahaya pedang sangat cepat, dan seseorang harus sangat cepat untuk menghindarinya. Melihat cahaya pedang ini, Su Min menduga bahwa setidaknya prajurit bintang 5 atau 6 tidak akan memiliki cara untuk menghindarinya sepenuhnya saat diluncurkan. Su Min mengerjakan serangan ini selama seminggu penuh sebelum dia bisa mengendalikan cahaya pedang 100%. Semakin dia berlatih, semakin Qi-nya memiliki kualitas seperti pedang. Segera dia bahkan bisa mengirimkan cahaya pedang tanpa perlu menggabungkannya dengan pedangnya. Setelah menyempurnakan serangan ini, dia sekali lagi duduk di tanah dan mulai bermeditasi dan terhubung kembali dengan ingatan elf yang telah dia serap. Kenangan elf dipenuhi dengan banyak pemandangan indah. Dunia tempat mereka tinggal begitu indah dan subur, hutan ada di mana-mana, dan di dalam hutan lebat ini kota-kota dibangun di lereng gunung, di kedalaman lembah, dan bahkan beberapa terletak di bawah tanah. Meskipun Su Min kagum dengan pemandangan indah ini dan hatinya merasakan ketenangan yang aneh saat memikirkannya, dia memaksa dirinya untuk melanjutkan melalui ingatan sampai dia mencapai ingatan tentang seni bela diri elf. Dia harus memastikan bahwa dia menjadi cukup kuat untuk mengelola banyak ahli berikutnya yang akan dia temui di dalam pagoda darah ini. Jika dia bisa mencapai peringkat prajurit bintang 5, maka dia akan menjadi jauh lebih dekat dengan tujuannya untuk membalas dendam, memungkinkan dia untuk melindungi dirinya sendiri di sisa peringkat lembah abadi. Meneliti kenangan seni bela diri, Su Min menemukan keterampilan seni bela diri lain bernama Crescent Moonshot. Ini adalah skill yang hanya bisa digunakan pada malam hari. Itu meminjam kekuatan bulan untuk menghasilkan energi yang bisa masuk ke pedang dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Ditambah dengan potongan bulan sabit ini adalah Rising Sun Slash,
sebuah serangan yang sangat mirip dan meminjam kekuatan dari matahari. Namun, kedua serangan ini membutuhkan matahari atau bulan, dan saat ini, Su Min berada di dalam pagoda darah, jadi dia tidak dapat menggunakan keduanya. Sebaliknya, dia terus menjelajahi ingatan sampai akhirnya dia menemukan sesuatu yang berguna. Ini bagus, seluruh wajahnya berseri-seri, tepat seperti yang kubutuhkan, Devouring World ini sangat cocok dengan pedangku. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.